Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah sebagai awal kegiatan ini kita tidak lupa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada saat ini kita masih diberi hidayah oleh Allah bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka kultum atau viralnya sekarang ini ngaji bareng dengan ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat salam kita unjukkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan panjatan sholawat ini kita semuanya akan mendapat syafaat beliau Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hadirin, hadirat, dan pemirsa semuanya, marilah kita tidak segan-segan atau tidak lupa kita selalu bersyukur bagaimana keadaan kita. Alhamdulillah ibu-ibu, pada saat ini kita masih diberi hidayah oleh Allah, masih bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena itulah kita patut bersyukur seperti apa tadi yang saya sampaikan dalam firman Allah di surat Ibrahim ayat 7. Mudah-mudahan dengan rasa kesyukuran kita ini kita akan menjadi manusia yang pandai bersyukur sehingga janji Allah untuk memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi. Seandainya kita ini ingkar atau kufur, tidak mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah akan memberikan dengan siksa yang pedih. Ibu-ibu, hadirin, hadirat, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema keberkahan makan sahur. Ibu-ibu, puasa itu wajib sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Memang wajib, berarti kita wajib menjalankan. Nah, kalau di dalam wajib itu supaya lebih afdal lagi, lebih sempurna lagi, kan juga ada tingkatan yang lebih rendah dari wajib, yaitu sunnah-sunnah puasa. Di sini nanti saya akan lebih menekankan ke sunnah-sunnahnya. Saya tidak akan membahas wajib puasanya, tetapi sunnah-sunnah puasa sesuai dengan tema yang saya sampaikan, yaitu keberkahan makan sahur. Karena makan sahur itu merupakan salah satu dari sunnah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasanya di antara lain, satu, kita disunahkan menyegerakan berbuka. Misalnya kita mengatakan saya ingin sholat itu ala watihah, saya ingin mengutamakan sholat, kalau sudah maghrib saya sholat dulu aja nanti bukanya, bukan begitu. Kalau kita melaksanakan puasa wajib, maka sebaiknya begitu waktu berbuka sudah masuk, sudah tiba, maka kita sebaiknya
berbuka puasa dulu, meskipun hanya dengan 1 atau 3 butir kurma, atau mungkin hanya makanan kecil yang manis yang biasa kita di lingkungan kita itu menyebut dengan takjil, atau mungkin sekedar minum air. Nah, baru kita melaksanakan sholat. Jadi jangan sampai kita mendengar waktu adzan maghrib terus berbuka puasa kita langsung sholat, tapi lebih baik kita minum dulu, itu sunahnya. Nah, kemudian kesunatan yang berikutnya adalah sunnah makan sahur. Nah, makan sahur ini disunahkan juga oleh Rasulullah sesuai dengan hadis yang disampaikan. Beliau Rasulullah diriwayatkan hadisnya begini, ngan anin nas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyakharu fa inna fisyakuri barakatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya atau intinya di dalam bahasa kita dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya makan sahur itu berkat. Maksudnya berkat di sini, berkat bisa menguatkan badan kita, jasmani kita, karena besoknya kita akan menahan lapar, menahan dahaga sampai maghrib tiba. Jadi kurang lebih selama 12 jam kita tidak makan dan tidak minum. Karena itu kalau makan sahur itu memang betul-betul membawa berkah bagi kita, paling tidak akan menambah daya kekuatan jasmani kita, sehingga meskipun kita melaksanakan puasa, kita tetap bisa aktivitas fisik seperti biasanya. Jangan karena kita puasa lalu pagi-pagi selesai sholat duha lalu malas. Biasanya sholat duha 8 rakaat lalu dikurangi karena tidak mampu, lemes atau dan sebagainya, atau loyo dan sebagainya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap fit meskipun dalam keadaan puasa. Nah, begitu kan ibu-ibu muslimat. Jadi kita harus tetap semangat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat dan tetap aktivitas fisik. Nah, ibu-ibu hadirin hadirat muslimat NU yang dirahmati Allah, dengan makan sahur ini kita akan bisa menambah daya tahan tubuh, atau sekarang viralnya dikatakan imun. Apalagi sekarang ini masa pandemi virus corona 19 yang berkembang di negara kita, khususnya juga di dunia ini seluruhnya. Sepertinya kalau kita makan sahur itu bisa sama atau viralnya seperti kita vaksin. Dengan makan sahur bisa menambah imun kita. Nah, kita melaksanakan sahur tengah malam, kita bangun, ya bagaimana ya Bu, kalau orang Jawa mengatakan keroyo-royo tangi untuk makan. Nah, kalau kita laksanakan dengan ikhlas, penuh kesadaran untuk menggapai rahmat dan ridho Allah, maka kita akan bisa meningkat ketakwaan kita, iman kita. Jadi ibu-ibu sekalian muslimat Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah, maka dengan makan sahur kita akan mendapat keberkatan, yaitu menambah iman dan imun. Dua im, iman dan imun. Nah, itulah ibu-ibu semua, kita tetap menjaga iman dan imun dengan salah satunya dengan cara yaitu makan sahur ini. Nah, keberkatan yang lain ibu-ibu dengan makan sahur, di samping menambah imun kita, kekuatan kita, kita juga akan bisa lebih istiqomah dalam ibadah. Kita makan sahur, bahkan ada anjuran juga untuk mentakhirkan makan sahur, mengakhirkan makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum fajar. Selesai kita sahur, kemudian menunggu beberapa saat, kemudian kita bisa sholat qoblal subuh. Adzan subuh berkumandang, kita bisa pergi ke masjid atau sholat terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, kiranya ibu-ibu muslimat dan yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan cukup di sini. Tentu banyak salah
kata dan kekilafan yang saya sampaikan serta sikap saya yang kurang menyenangkan harap dimaafkan. Marilah kita tutup kultum kali ini dengan doa dan panjatan kepada Allah dan permohonan kepada Allah agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan hidup, lahir batin, dunia akhirat, dan kita masih diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan dengan penuh berkat iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.